dengan saya Iza di acara Narasa Berbicara. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Saya berharap Anda sekeluarga baik-baik saja ya. Dan kali ini selama 10 menit ke depan, saya akan membahas tentang hubungan karakter dalam pembentukan kepribadian. Seperti apakah itu? Narasa Lovers, banyak karakter dan kepribadian yang sudah Anda temui di bumi ini pastinya. Ada yang pekerja keras, pantang menyerah, tidak mudah mengalah, dan karakter-karakter lainnya. Pastinya dari semua itu, Anda ingin menjadi karakter yang bisa berguna dan positif kepada orang lain. Begitu bukan guys? Nah, kuncinya adalah kita harus mengoreksi dan mengevaluasi diri. Kita harus selalu cerdas dalam berpikir, pantang menyerah dalam meraih mimpi. Dan kita harus selalu membantu sesama. Ingat guys, bahwa sikap adalah cerminan pribadi kita. Baik Narasa Lovers, yang saya sampaikan pastinya akan lebih menarik jika kita membahasnya dengan seseorang. Beliau lahir dan berkarir di Jakarta. Beliau adalah pendiri sekolah kepribadian dan pengembangan potensi Natasha, pakar kepribadian yang pastinya sangat cocok untuk apa yang saya sampaikan kali ini. Selain itu, beliau adalah pakar modeling, pakar komunikasi, dan pebisnis nasional. Dulunya beliau adalah arsitektur dan pemain basket nasional. Pastinya sudah pada tahu ya. Langsung saja, ini dia Kak Upi kali ini. Selamat siang Kak Upi. Selamat siang Iza. Bagaimana kabar Kak Upi hari ini? Yes, kabar Kak Upi alhamdulillah sehat dan semoga selalu tetap sehat ya. Kak Upi berharap Iza juga selalu sehat ya. Senang ya bisa bertemu lagi di acara Talkshow Narasa Berbicara ini Kak Upi. Oh ya, inilah talkshow yang selalu Kak Upi tunggu-tunggu karena kita bisa memberikan suatu manfaat bagi sesama manusia. Nah Kak Upi, kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Narasa Lovers di WhatsApp dari Natasha nih. Oh, wow, menyenangkan sekali ya. Baik, apa sih pertanyaan dari Natasha Lovers? Nah, pertanyaan pertama, mengapa orang bisa mempunyai sifat egois? Nah ini nih, sifat egois. Wow, sepertinya semua manusia itu mempunyai sifat egois. Cuma bedanya ada manusia yang bisa mengontrol sifat egonya, ada yang kebablasan alias ya dia terus mempertahankan sifat egonya. Nah, sifat ego ini ada dua asal muasalnya. Yang pertama yaitu karena terpengaruh oleh lingkungan keluarga terdekat tentunya, dan juga lingkungan sosialisasi di luar rumah. Misalkan nih, kalau di keluarga apa-apa selalu dituruti kemauannya. Padahal kita melakukan suatu hal yang salah, tapi sama orang tua kita dibenarkan, sama adik kakak kita juga dibiarkan. Nah, akhirnya sampai kita bertambah usia, ya terus-menerus deh kita mempunyai sifat ego tersebut dan makin terbentuk. Dan yang kedua, pengaruh lingkungan dari luar rumah, seperti teman di sekolah, teman di kantor, atau teman sosialisasi lainnya. Nah, biasanya kan kalau kita sering berteman, sering bertemu dengan orang tersebut, tanpa disadari, kan ketularan tuh sifat-sifatnya. Ya iya, kalau sifat yang positif iya, tapi kalau sifat yang negatif seperti egois tersebut, nah, akhirnya setiap hari kita bertemu dengannya, akhirnya terbentuk pula lah sifat-sifat ego tersebut. Nah, itulah asal muasalnya, Isa. Baik, gitu ya Kak Upi. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana nih menghadapi orang yang sikapnya egois?
Wow, ini yang paling kita tidak inginkan, bukan? Punya teman yang egois. Inginnya selalu diperhatikan, kan? Inginnya selalu dituruti kemauannya. Kita maunya ingin makan es krim, dia bilang katanya, "Nggak usah makan es krim deh. Ya, kita makan bakmi saja." Nah, loh. Pasti menyebalkan ya, Za? Sangat menyebalkan. Nah, dalam menghadapi orang tersebut, kita lagi-lagi selalu nih mengedepankan cara berpikir yang positif. Apa tuh? Kita memikirkan hal yang positif terlebih dahulu dari orang tersebut. Bisa jadi orang tersebut dia tidak tahu bahwa dia mempunyai sifat ego, sifat yang tidak baik. Atau bisa jadi orang tersebut tahu bahwa dia punya sifat ego, tapi dia tidak mau tahu. Karena dia merasa dirinya selalu benar. Nah, dia bawa dia terus sifat ego tersebut. Atau yang ketiga nih, orang itu tahu bahwa dia punya sifat ego yang sangat tidak baik, tapi dia bingung bagaimana caranya merubah atau menghilangkan ego tersebut. Kira-kira 3 alasan tersebut bisa masuk di akal ya? Bisa dong. Nah, untuk itulah kalau kita selalu berpikir positif terlebih dahulu dengan sifat egonya orang ini atau kekurangan orang ini, emosi kita sendiri bisa kita redam. Jadi kita tidak marah-marah atau balik kita melakukan hal yang ego kepada orang itu. Bisa bayang nggak sih Zaza kalau orang itu egois, kitanya juga egois, ya tidak ketemu kan? Nah, untuk itulah kita setelah kita meredamkan emosi kita terlebih dahulu, kita ingatkan langkah yang kedua, kita ingatkan orang tersebut. Nah, inilah kemampuan cara berkomunikasi yang kita pentingkan. Pemilihan kata demi kata, ini sangat penting. Karena jangan sampai orang itu menjadi tersinggung karena salah kita dalam memilih kata-kata. Misalkan gini nih, ya, kita nih berteman nih Za, lalu kemudian saya bilang sama Iza gini, cara yang pertama gini, "Za, kamu tuh punya sifat egois tuh jelek banget sih, dirubah kenapa? Ih, gak nyaman banget sih berteman sama kamu." Kira-kira marah tidak? Pastinya marah dong. Pastinya marah kan. Orang yang salah sekalipun juga, kalaupun juga dia langsung dituduh salah dengan kata-kata yang seperti itu, pasti tidak akan senang. Betul tidak? Nah, jadi pemilihan kata-katanya kita pakai yang tentunya tetap dengan memakai azas praduga tak bersalah. Jadi jangan langsung menghakimi dia. Misalkan begini, "Kamu tahu tidak Iza, bahwa kamu mempunyai sifat egois?" Misalkan Iza bilang, enggak tahu, misalkan gitu ya. Nah, begini, lalu kita jelaskan, "Kamu itu ya, pernah tidak kamu merasakan bahwa kamu itu selalu ingin menangnya sendiri?" Nah, lalu kemudian, "Za, tahu tidak kalau sifat tersebut sesungguhnya itu tidak baik loh. Karena apa?" Kita jelaskan. Lalu kita sampaikan juga pemahaman. "Coba kalau kamu dalam posisi saya, Iza, mau tidak kalau diperlakukan seperti itu? Mau tidak, Za?" Tidak kan? Nah, itulah ya salah satu antara lain pemilihan kata-kata yang penting yang harus kita punyai. Sehingga akhirnya orang itu akan bisa memahami dan mungkin dia akan menyadari, pasti dia akan menyadari karena kita sudah memberikan suatu contoh-contoh. Nah, dengan begitu akhirnya pertemanan kita akan menjadi lebih baik karena tidak ada yang mempunyai sifat ego karena sama-sama saling memahami. Begitu Iza. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir, yaitu apa akibatnya bila kita mempunyai sifat egois dan terus memeliharanya? Wow. Nah, sama saja kita itu ya menghancurkan masa depan kita sendiri, Za. Karena apa? Kita memelihara suatu sifat yang tidak baik. Yang jelas, siapa yang mau berteman dengan kita?
Satu. Yang kedua apalagi nih Za kira-kira akibatnya? Kita akan menjadi cemberut Kak Upi karena terus marah-marah. Nah, wajah kita secantik, secakap apapun juga, karena kita mempunyai suatu sifat yang ingin selalu menang sendiri, selalu ingin jadi prioritas. Nah, akhirnya apa? Pasti ekspresi kita akan terkesan sombong, angkuh. Ya, namanya juga orang mau menang sendiri gimana sih gayanya kan, merasa dirinya benar. Lalu yang kedua, pasti wajahnya dia tuh wajah yang cemberut. Karena apa? Dia sering ngambek. Ngambek karena tidak dituruti kemauannya. Ya iyalah, siapa yang mau menuruti kemauan orang yang selalu ingin menang sendiri? Betul tidak, Za? Betul. Ya, untuk itulah ya kita memang harus segera cepat-cepat menyadari kelemahan kita, apalagi sifat ego tersebut. Karena apa? Sifat ego tersebut yang negatif tentunya akan merugikan diri kita sendiri. Siapa yang bisa mendukung kita, yang mau mendukung kita kalau kita mempunyai suatu sifat ego? Nah, sebaliknya, jadikanlah sifat ego itu menjadi suatu hal yang positif gak, Za? Tahu tidak gimana caranya? Ego dijadikan positif. Nah, kita harus selalu bekerja keras. Nah, itu salah satu contohnya. Kita ego dengan diri kita sendiri bahwa kita harus bekerja keras untuk mencapai suatu target kita untuk suatu kesuksesan yang positif. Cerdas kamu, Za. Baik, itulah kira-kira, Za. Baik, Natasha Lovers. Itulah perbincangan kali ini saya dengan Kak Upi. Jadi sudah tahu ya bahwa sikap egois itu jika kita tetap memeliharanya, pastinya banyak kerugian yang kita dapatkan. Kita harus memperbaiki sikap egois itu menjadi egois positif dan pastinya harus selalu bekerja keras. Benar begitu Kak Upi? Benar sekali, Iza. 1000% benar. Oke, Natasha Lovers. Terima kasih sudah menyaksikan acara Natasha Berbicara. Akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Tonton terus Natasha Berbicara selanjutnya ya. Dan bagi Anda yang pertanyaannya ingin dijawab Kak Upi, silakan WhatsApp di WhatsApp Marketing Natasha 0815 74 26 3474. Sekali lagi dicatat ya, 0815 74 26 3474. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan di Natasha Berbicara selanjutnya. Dan bagi penanya terbaik akan mendapat hadiah free konsultasi dari Kak Upi. Dan begitu ya Kak Upi? Benar, Iza. Oke Natasha Lovers, jadilah manusia yang bisa berguna untuk sesama dan selalu berbuat baik. Saya Iza, salam cerdas Natasha.